bertemu lagi dengan Ibu Fitria Rose. Hari ini Ibu akan mengajarkan materi IPA kelas 5, tema 6, subtema 2, yaitu perpindahan kalor. Namun, sebelum kita belajar, jangan lupa kalian harus tetap semangat dan kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung ke materinya. Perpindahan kalor itu dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama, kita akan belajar tentang konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Biasanya terjadi pada benda padat. Kalor mengalir pada konduktor dari sisi yang bersuhu tinggi ke sisi yang bersuhu rendah. Kalian masih ingat kalor itu apa? Kalor itu adalah panas ya anak-anak. Lalu konduktor itu apa? Konduktor itu adalah bahan penghantar panas yang baik. Nah, berdasarkan daya hantar kalornya, benda itu dibedakan menjadi 2 jenis anak-anak. Yang pertama, benda konduktor yang tadi Ibu bilang, yaitu benda atau bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya nih, ada aluminium, timah, tembaga, baja, emas, perak, besi, seng, dan tungsten. Sedangkan ada benda yang disebut dengan isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya nih, gelas, kaca, plastik, keramik, karet, kayu, kain, wol, gabus, serta kertas. Jadi, pada konduksi ada 2 jenis benda sebagai daya hantar kalor. Yang pertama konduktor dan yang kedua adalah isolator. Contoh-contoh benda konduktor dan benda isolator ini harus kamu hafalkan ya, karena ini sering keluar dalam ujian. Oke, kita lanjut. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah 1. Mencelupkan sendok logam ke air panas. Nih, seperti ini. Jadi, saat kalian mencelupkan sendok logam ke air panas dan kamu diamkan sendoknya, maka lama-kelamaan tangan kamu itu bisa merasakan rasa panas dari air yang ada di dalam gelas. Itu karena gelas kamu yang sudah berisi air panas itu dicelupkan oleh sendok, dan sendok kamu itu adalah besi. Besi itu adalah benda konduktor yang bisa menghantarkan panas dengan baik. Jadi panasnya itu berpindah dari air yang ada di dalam gelas menjadi ke besi dan sampailah ke tangan kalian. Oke. Nah, yang nomor 2 adalah tangan memegang cangkir yang berisi dengan air panas. Nah, saat kalian memegang cangkir, panas yang ada di dalam gelas itu ikut keluar ke bagian luar cangkir tersebut. Saat cangkirnya itu panas, kalian pegang, maka tangan kalian juga akan menjadi panas. Nah, yang ketiga adalah memegang besi yang dipanaskan. Ini sama halnya dengan yang sendok tadi. Tapi kalau sendok tadi kan tidak langsung mengenai api. Kalau yang besi ini langsung mengenai api. Jadi kalau kamu memegang benda yang bersifat besi, tolong jangan langsung dipegang di tangan kamu, karena nanti itu bisa langsung membakar tangan kalian atau terasa panas. Yang keempat adalah knalpot menjadi panas setelah mesin dihidupkan. Karena knalpot itu terbuat dari besi juga, jadi saat motor kamu itu dipanaskan atau dijalankan, otomatis dia juga akan menjadi panas karena dia adalah konduktor. Lalu adalah mentega akan meleleh jika dipanaskan di wajan. Wajan itu
tepat di bawahnya kompor, dan sedangkan mentega itu mudah meleleh saat dipanaskan. Jadi jika terkena panas dari kompor, maka mentega itu akan langsung meleleh. Ya, ini adalah contoh-contoh dari konduksi. Sekarang yang keenam, tutup panci akan panas saat digunakan memasak. Maka gunakan isolator yaitu ebonit agar tidak panas ketika mengangkat tutup. Nah, ini anak-anak, yang namanya ebonit ini adalah yang hitam-hitam ini, yang ada di gagang pancinya di kiri kanan dan yang ada di tutup pancinya ini. Kenapa harus digunakan ebonit bukannya besi? Karena kalau besi, saat kalian mengangkat tutup panci ini pasti akan terasa panas. Tapi kalau ini menggunakan ebonit atau bahan karet seperti ini atau plastik, itu pasti kalian tidak akan merasakan panas. Paham ya? Lanjut ke konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara, di mana zat perantaranya juga ikut berpindah. Kalau tadi konduksi tidak melalui zat perantara dan tidak ikut berpindah juga, kalau ini ikut berpindah. Contohnya adalah peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, air yang sedang dipanaskan dalam panci, saat dipanaskan itu, air bagian bawah pancinya itu kan akan terkena panas terlebih dahulu tuh dari kompor. Nah, setelah lama-kelamaan, kalor atau panas itu akan berpindah anak-anak. Dari permukaan, dari bawah, itu akan naik ke atas, jadi bergantian. Jadi yang tadinya di atas itu tidak panas airnya, itu muter airnya itu di panci kamu itu. Yang panas naik ke atas, yang tidak panas, yang belum panas turun ke bawah. Dan setelah semuanya panas, air kamu itu barulah terjadi mendidih, atau sering kamu bilang udah berubuk itu, keluar gelembung-gelembung. Itu berarti air kamu sudah mendidih. Berarti panasnya itu, kalornya itu sudah berpindah ke seluruh air yang ada di panci kamu. Nah, yang kedua, peristiwa angin darat dan angin laut. Angin laut itu adalah angin yang berpindah dari laut ke darat. Terjadi pada siang hari. Di laut terjadi penguapan dan pemuaian, sehingga angin dan kalor ikut berpindah dengan angin yang berhembus dari laut ke darat. Jadi anak-anak, saat angin laut itu adalah angin yang bertiup dari laut ke darat. Itu biasanya terjadi pada siang hari saat nelayan kembali ke daratan. Dan angin darat terjadi pada malam hari. Saat malam hari itu saat nelayan dari darat menuju ke laut untuk memancing ikan. Di darat itu terjadi penguapan dan pemuaian anak-anak, sehingga angin dan kalornya ikut berpindah dengan angin yang berhembus dari darat ke laut juga. Nah, yang ketiga adalah sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. Ini sama, di sirkulasi udara itu adalah jendela rumah kamu. Saat kamu merasa panas di dalam suatu ruangan, lalu kamu buka jendelanya, pasti akan ada angin luar yang masuk ke dalam, dan yang di dalam itu menjadi tidak panas lagi. Itu adalah konveksi. Jadi pertukaran udara, seangin-anginnya, seudara-udaranya itu ikut berpindah. Ya anak-anak ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi contoh yang merebus air panas. Jadi airnya yang di bawah ini dingin, dia akan naik ke atas, naik lagi ke atas dan berputar lagi ke bawah. Nah, ini angin darat dan angin laut. Lalu ini yang sirkulasi udara. Oke, paham ya anak-anak? Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Kalor itu bergerak melalui ruangan secara bebas dan panasnya diserap oleh benda lain. Contohnya, peristiwa radiasi adalah yang pertama, tubuh terasa hangat ketika kita dekat dengan api. Nah, kalau kamu pernah berkemah
atau kamu sedang berada di mana, badan kamu dingin, kamu dekat-dekat api, pasti tubuh kamu akan merasa panas. Kenapa? Karena api itu memancarkan atau membebaskan panasnya tanpa ada benda di sekitarnya. Jadi bebas aja gitu, panasnya itu berpencar tanpa ada ruangan tertentu yang menutupi, sehingga walaupun kamu jauh dekat, tidak terlalu dekat dengan api, kamu tetap merasakan panas dari api tersebut. Itu namanya radiasi. Lalu panas matahari yang terasa sampai ke bumi. Kalian tahu kan, matahari itu jaraknya berjuta-juta kilometer dari bumi di atas sana. Tapi panasnya matahari itu bisa memancar sampai ke bumi, bahkan ke dalam tubuh kalian masing-masing. Bahkan mengeringkan pakaian aja juga dari matahari. Itu namanya radiasi. Jadi langsung memancar secara bebas. Yang ketiga adalah menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu. Nah, ini juga termasuk radiasi. Supaya bebeknya itu menjadi, atau ayamnya itu menjadi makhluk hidup, itu harus dipanaskan. Biasanya dipanaskannya dengan lampu lalu ditutup. Nah, di dalam kotak itu yang sudah dikasih lampu, panas dari lampu itu akan menyebar ke seluruh kotak itu dan akan masuk ke dalam telur, sehingga telurnya itu bisa dibuahi atau bisa matang nantinya, dan keluarlah ayam-ayam dari telur tersebut. Lalu yang keempat, menjemur pakaian saat sedang terik matahari. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada latihan, silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian dan jangan lupa kirim ke Classroom. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, gagang panci dilapisi ebonit itu tujuannya untuk apa? Tadi sudah Bu Guru jelaskan ya, supaya tidak apa. Yang kedua, kapan terjadinya angin darat dan kapan terjadinya angin laut? Kalian tadi sudah Ibu jelaskan juga. Nomor 3, telur ayam yang disinari dengan cahaya lampu bertujuan untuk mendapatkan panas. Peristiwa ini termasuk perpindahan kalor secara apa? Jangan lupa ya, tadi perpindahan kalor ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang nomor 4, apa keuntungan jika memasak air menggunakan panci aluminium? Nah, apa nih keuntungannya? Silahkan kalian kerjakan. Nah, yang latihan 4.6-nya, kalian harus melakukan percobaan ini didampingi dengan orang tuamu. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Ada lilin, korek api, atau kompor. Lalu sendok aluminium atau besi, atau sendok plastik ya. Juga jadi 2 sendoknya yang kamu siapkan, 1 sendok besi, 1 sendok plastik. Lalu ada stopwatch atau alat pengukur waktu, bisa di handphone kamu. Dan caranya adalah pertama nyalakan lilinnya ya. Kedua, nyalakan stopwatch-nya. Namun sebelum menyalakan stopwatch, pegang dulu di tangan kirimu sendok aluminium dan di tangan kananmu sendok plastik. Lalu sendok itu kamu letakkan di atas lilin yang menyala itu. Lalu baru dinyalakan stopwatch-nya. Saat kamu meletakkan sendok di atas api lilin, baru kamu nyalakan stopwatch-nya. Paham? Nah, setelah kalian melakukan percobaan itu, kalian jawab di pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama, pada menit keberapa tangan kamu merasakan panas saat memegang sendok aluminium? Kalian tulis tuh ya. Kalau tangan kamu udah mulai panas, pada menit keberapa kamu tulis. Misalnya menit ke-5, 5 menit 30 detik saya merasakan panas, Bu, gitu, tulis. Lalu, apakah tanganmu terasa panas saat memegang sendok plastik setelah 2 menit dipanaskan? Jadi saat 2 menit kamu pegang tuh sendok plastiknya, apakah kamu merasakan panas? Kalau merasakan panas tulis iya, kalau tidak merasakan panas tulis tidak. Cuman itu aja. Paham kan anak-anak? Nah,
foto alat dan bahannya yang kalian siapkan itu, lalu foto setiap kegiatan yang kalian sedang lakukan, mulai dari mempersiapkan, lalu menaruh sendok di atas apinya, dan menghitung waktunya, serta mengerjakan, kamu foto dan kirimkan ke Classroom. Karena itu untuk data kamu. Oke, paham? Nah, kalau sudah paham silahkan dikerjakan. Dan Ibu akhiri, terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu jelaskan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kalian yang baru datang ke channel YouTube Ibu, jangan lupa di-subscribe. Dan untuk kalian semua yang sudah menonton, jangan lupa di-like dan di-share ya. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Ibu selanjutnya. Dadah anak-anak.